Allahu Akbar, Allahu Akbar. Bila ilat ini mengandung kemaslahatan, maka boleh hukumnya. Bila ilatnya mengandung kemudaratan, tak boleh hukumnya. Jadi ada makanan, minuman, ini kenapa tak boleh? Karena Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. الحمد لله الذي أنعمنا بنعمة الإيمان والإسلام الذي فرض علينا الصلاة والصيام والصلاة والسلام على سيد الأنام نبينا وحبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا إنك أنت العزيز الحكيم. فقال جل شأنه في كتاب الكريم وهو أصدق القائلين وبهديه يهتدي المهتدون. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. كما أرسلنا فيكم رسولا منكم يتلو عليكم آياتنا ويزكيكم ويعلمكم الكتاب والحكمة ويعلمكم ما لم تكونوا تعلمون. Alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah atas nikmat kesehatan dan nikmat kesempatan. Ni'matani maghbudun fihima katsirun minan nas, dua nikmat yang sering diabaikan oleh manusia, nikmat sehat dan nikmat sempat. Semoga dua nikmat ini yang menghantarkan kita untuk mempersiapkan kita menghadap Allah Subhanahu wa taala. Wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa wattaquni ya ulil albab. Berbekallah kalian, maka sesungguhnya bekal yang paling baik adalah takwa. Bertakwalah kepadaku, wahai orang-orang yang berakal. Salawat dan salam tak lupa kita sampaikan kepada junjungan alam baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi yang mengatakan khairun nasi anfa'uhum linnas, orang yang paling baik, orang yang paling bermanfaat bagi manusia yang lain. Semoga kehadiran kita dalam dunia ini dirasakan manfaatnya oleh keluarga kita, tetangga kita, seluruh umat manusia. Walaupun kita tak bisa bersedekah harta, semoga kita dapat bersedekah kata-kata, sehingga manfaat yang dirasakan oleh orang lain betul-betul terwujud dalam kehidupan manusia. Begitulah ajaran Islam yang kehadirannya adalah untuk kemaslahatan manusia. Maka Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin." Dan tidaklah engkau diutus wahai Rasulullah, wahai Muhammad, kecuali untuk menjadi kemaslahatan bagi manusia. Maka dengan rahmatullah, karakter berikutnya ajaran Islam ini adalah musayarah masalihin nas, sejalan dengan kemaslahatan manusia. Apa makna maslahah? Maslahah adalah jalbul manfa'ah wa daf'ul madarrah. Masalah itu artinya dapat kita peroleh manfaatnya dan dapat terhindar daripada kemudaratannya. Jadi kita dapat manfaat dan kita bebas daripada mudarat. Oleh karena itu ketika Nabi mengajarkan sesuatu, ketika Al-Quran menyuruh sesuatu, ketika Al-Quran melarang sesuatu, maka nilainya dua. Yang pertama untuk mendapatkan kemaslahah, yang kedua untuk menghindari daripada kemudaratan. Baginda sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kita salat, karena salat akan menghadirkan kemaslahah. Apa maslahahnya? Inna salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Salat itu dapat mencegah daripada perbuatan keji dan munkar. Maslahahnya kita akan menjadi orang yang baik, mafsadahnya menjaga daripada jatuh ke dalam lubang kemudaratan. Maka orang yang sudah ada salatnya seakan-akan hidupnya dipagar daripada hal-hal yang tidak baik. Allah perintahkan kita bayar zakat,
karena zakat itu adalah ada maslahahnya. Khudh min amwalihim sadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha wa shalli 'alaihim inna salataka sakanun lahum. Ambillah daripada itu sedekah, ambillah zakat, karena zakat itu adalah tutahhiruhum. Jadi maslahahnya akan menjadikan kalian orang yang disucikan, dibersihkan dari kebakhilan, daripada akhlak yang tidak baik, pada akhlak yang tidak senang kepada orang. Tutahhiru, jadi tathhir, disucikan jiwa kita, akhlak kita, budi pekerti kita. Kalau sudah berzakat, sudah tidak hilang sifat-sifat yang bakhil. Wa tuzakkihim biha. Lalu zakat itu apa? Akan menumbuh kembangkan kedermawanan, akan menumbuh kembangkan sifat-sifat yang positif. Maka zakat itu ada manfaatnya, ada jalbul manfaah wa daf'ul madarah. Jadi kalau sudah berzakat, baru akan hadir sifat sayang kepada orang miskin, senang kepada anak yatim, hadir kita dalam kebutuhan kebersamaan. Jadi jemaah rahmati Allah Subhanahu wa taala, jadi dia dua sisi sekaligus. Jadi itu luar biasa jemaah rahmati Allah. Maka oleh karena itu dalam Islam, bila ada misalnya beberapa karakter daripada syariat itu, misalnya ada dalam Islam itu ada nasakh, menghapuskan hukum sebelumnya. Misalnya Allah mengatakan, ma nansakh min ayatin aw nunsiha na'ti bi khairin minha aw mithliha. Tidaklah dinasakh satu ayat itu atau kami lupakan itu, kecuali pasti didatangkan yang lebih baik atau semisalnya, ada maslahatnya. Maka jemaah rahmatullah, dahulu kan orang boleh berwasiat untuk orang tuanya, untuk anaknya, ya kan? Itu awal-awalnya dibolehkan, tetapi kemudian itu dinasakh, dihapuskan hukumnya dengan ada ayat mawaris, bahwa setiap mereka sudah ada ketentuan haknya dalam warisan. Jadi jangan lagi dapat wasiat. Kenapa demikian? Biarlah wasiat kepada yang tak dapat warisan. Biarlah yang dapat warisan mereka ada hak warisnya. Turunlah ayat. Yusikumullahu fi auladikum lidzakari mithlu haddil unsayain. فَإِن كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ. Terus panjang sampai 2 halaman. Allah telah perintahkan kepada kalian bahwa anak laki-laki itu 2 kali anak perempuan. Jadi jangan wasiat lagi kepada mereka. Kenapa? Mereka sudah ada haknya. Biarlah kemaslahatan itu berbagi. Ada orang enggak dapat, kepada mereka silahkan berwasiat. Jadi ini maslahat. Sehingga Nabi menguatkan itu. La wasiyata li waris, tak boleh berwasiat kepada ahli waris. Kenapa? Agar bersebar kemaslahatan itu. Mungkin ada al-qurba, kerabat-kerabat yang jauh, mereka tak dapat warisan, mereka dapat wasiat. Ini menjaga kemaslahatan. Jadi jemaah rahmati Allah Subhanahu wa taala, maka dalam apapun yang kita kerjakan, kita harus mempertimbangkan apa maslahatnya. Kita mengerjakan atau tidak mengerjakan, berbuat atau tak berbuat, berucap atau tak berucap, apa maslahatnya. Kalau saya ucapkan sesuatu, apa maslahatnya bagi saya dan orang, dan apa mudaratnya kalau saya berucap. Jadi oleh karena itu kita harus menimbang-nimbang. Jamaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi ayat-ayat ini menghadirkan kepada kita kemaslahatan. Lalu kemudian qiblat, Allah pindahkan qiblat dari Masjidil Aqsa ke Masjidil Al-Haram. Fawalli wajhaka syatral Masjidil Haram حيثما كنتم فولوا وجوهكم شطرا.
Nabi setiap malam beliau menengok, melihat ke langit, memohon kepada Allah agar dipindahkan kiblatnya. Maka Allah perintahkan 6 bulan lamanya berarah ke Masjidil Aqsa, kemudian Allah pindahkan kiblatnya ke Masjidil Haram untuk kemaslahatan yang lebih baik. Jadi jemaah rahmati Allah Subhanahu wa taala, ini di antara bahwa ajaran Islam itu menghadirkan kemaslahatan. Keberadaan kita itu menghadirkan kemaslahatan. Anak dan keluarga kita itu menghadirkan kemaslahatan itu kepada kita semua. Kadang-kadang juga Nabi awalnya melarang sesuatu, lalu membolehkan. Kenapa dibolehkan? Karena kemaslahatan. Alasannya, Nabi mengatakan, nahaitukum an ziyaratil qubur, fal'ana fazuruha. Dulu saya pernah melarang kalian untuk berziarah kubur, sekarang ziarahlah. Nah, kenapa? Karena dahulu orang kalau datang itu dia merobek-robek bajunya dan sebagainya, seakan-akan tidak rela tentang ketentuan Allah. Dipanggilkan anaknya oleh Allah, dipanggilkan ayahnya, tidak rela dia awalnya. Tetapi ketika agamanya sudah bagus, hatinya sudah lembut, dekatnya kepada Allah sudah luar biasa, Nabi katakan fal'ana fazuruha, silahkan sekarang berziarahlah. Nah, jadi jemaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, fal'ana faruzuha fa innaha turaqqiq al-qalba, karena dengan kau datang itu mungkin melembutkan hatimu. Orang lihat dalam kuburan, ya Allah, rupanya kita akan seperti ini. Sekarang kita berjalan, nanti saatnya kita akan tidur seperti ini. Mungkin dengan kedatangan kita ini watadma al-uyun, akan meneteskan air mata. Mungkin dahulu atau kita tidak pernah menangis, mungkin dengan ziarah itu akan meneteskan air mata. Maka jemaah rahmati Allah, itu ada maslahahnya. Kemudian apalagi wa tuzakkir bil akhirah, dengan kau datang ziarah itu akan ingatkan engkau kepada kehidupan akhirat. Dunia tak lama, berselang waktu, berjalan usia kita, kemudian kita akan tinggalkan dunia yang fana ini. Jadi dengan engkau ziarah itu, mungkin engkau akan ingatkan kepadamu, simbol yang kedatangan itu akan menghadirkan engkau lebih dekat ingatanmu pada akhirat. Orang barangkali kalau enggak melihat seperti itu, dia lalai dengan dunia. Wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Dunia yang mempesona, seakan-akan tak pernah meninggal lagi, seakan-akan hidup ini 1000 tahun lagi. Tapi padahal tak lama kemudian dia akan meninggalkan semua kenikmatan yang pernah Allah berikan kepadanya. Maka Nabi mengatakan, aksiru zikra hadimil ladzat, perbanyakkan olehmu untuk ingat sesuatu yang menghancurkan semua kenikmatan. Nikmat makan minum, nikmat keluarga bersenda, itu akan berakhir. Maka orang yang cerdas, kata Nabi, orang yang paling banyak ingat akan akhirat. Kenapa demikian? Akan menyegarkan dia beribadat, akan mendorong dia untuk menghadap Allah, akan banyak dia berkorban kepada Allah. Maka itu sudah dekat dengan ibadah korban. Dari sekarang orang sudah mempersiapkan. Kenapa demikian, Pak? Mungkin tahun ini saja kita dapat berkorban, tak tahu tahun akan datang mungkin tak lagi akan berkorban kita. Dia akan ingatkan. Maka oleh karena itu, mungkin juga sambil kita beriktikaf dan mendengar kajian ini, yang belum mendaftar korban, inilah saatnya. Karena harta yang sebenarnya, harta yang kita sedekahkan, harta yang kita korbankan, itulah yang akan kita dapat pada yaumul mahsyar kelak nanti. Kita sanggup insyaallah 2.800.000, 3 juta, sesuatu yang tidak berat bila kita ingat bahwa kehidupan akhirat jauh lebih berat. Kita tak sanggup jalan 1000 km, jangankan 1000 Pak, 500 pun tak sanggup jalan kaki kan. Nah, inilah saatnya kita mencari kendaraan.
Di dunia kita mencari kendaraan, bukan hanya cepatnya, tapi nyamannya. Carilah kendaraan akhirat yang lebih nyaman. Berkorbanlah korban yang terbaik. Jemaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Begitulah seorang Habil ketika berkorban, dia cari binatang yang paling dia sukai, yang paling dia cintai, karena korban sebenarnya adalah untuk membeli kendaraan terbaik dalam kehidupan akhirat kelak nanti. Jemaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi ketika Allah menasakh satu hukum dalam Al-Qur'an atau dalam hadis, sebenarnya itu adalah untuk kemaslahatan. Hamba Allah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka oleh karena itu Allah juga menjaga kemaslahatan kita dalam bermuamalah. Bermuamalah, misalnya ada praktek salam kita mengorder barang kan ada ghararnya, tapi gharar itu lebih sedikit dan kemaslahatan lebih banyak. Nah, kita ketika memesan sesuatu kan nggak pas persis seperti yang kita inginkan, tetapi mungkin 80% dapat, sudah dibolehkan. Kenapa demikian? Karena demi kemaslahatan manusia. Ada istisna, mungkin kita order untuk dibuatkan pintu, ya. Kan kita belum bisa melihat barangnya. Kalau sudah bisa dilihat, bukan order namanya, bukan pesan namanya, belum bisa kita melihatnya. Ya. Tetapi kata itu kemaslahatan. Pak, ini kursi saya bawa. Belum kita lihat, tapi beliau bilang kursi ini karakter begini panjang segini. Oh boleh Pak, silakan. Nah itu dibolehkan. Kenapa? Walaupun ada ghararnya, ada hal yang samarnya, tetapi kita yakin kalau kemampuan beliau buat ini memang sudah ahli di bidangnya. Boleh, silakan. Ini tidak lain karena kemaslahatan yang lebih banyak. Maka hamba Allah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dalam agama Islam itu mura'atu masalihin nas fi umuri muamalatihim. Allah menjaga kemaslahatan manusia dalam muamalah mereka. Fi amrin asasiyin, dalam hal-hal yang pokok dalam agama itu. Maka dalam agama kalau kita punya harta, di sana ada kemaslahatan, ada konsep mudharabah, ya. Mudharabah, ada satu yang bekerja, satu yang punya modal. Kenapa dibolehkan? Untuk menjaga kemaslahatan harta. Jadi hifdhu al-mal, sehingga harta yang kita miliki ini bisa berkembang dengan cara yang baik, tidak memakan harta manusia dengan cara yang batil. Kita punya anak yatim, dia punya harta yang banyak. Kalau enggak kita kembangkan, maka harta itu akan dimakan oleh sedekah, dimakan oleh zakat. Maka boleh dikembangkan, tapi dengan syarat apa? Kita harus lebih yakin bahwa dengan kita kembangkan bertambah banyak hartanya. Dia tinggalkan oleh orang tuanya 50 juta, nanti waktu kita kembangkan, nah hartamu dulu 50 juta, sekarang aku serahkan kepadamu 100 juta. Om kok banyak kali? Iya, dulu om kembangkan itu dari 50 juta menjadi 100. Kira-kira dia senang enggak? Oh, makasih, Masya Allah. Dia menangis. Kenapa? Luar biasa. Ini kemaslahatan. Jangan dari 50 juta jadi 1 juta. Kan itu. Ya, jadi jemaah rahmati Allah Subhanahu wa taala, ini contoh bahwa menjaga kemaslahatan manusia menjadi hal yang luar biasa. Maka oleh karena itu jemaah rahmati Allah Subhanahu wa taala, bidalilin tawassu'i syari' fi bayani ilaliha. Jadi hukum itu diberikan alasan-alasannya. Ya, al-hukmu yaduru ma'al illah wujudan wa adaman. Jadi hukum itu diikat oleh ilat, alasan hukumnya, rasiologisnya, baik tentang adanya atau tidak adanya. Jadi dia diikat oleh rasiologisnya, oleh illah hukumnya. Wa li yunabbihana ila anna nasluku hadha tariq wa nasir bi muamalatina fi ada al-masalih. Jadi ilat ini seakan-akan dia terpaut dengan kemaslahatan. Bila ilat ini mengandung kemaslahatan, maka boleh hukumnya. Bila ilatnya mengandung kemudaratan, tak boleh hukumnya. Ya, jadi ada makanan, minuman,
Ini kenapa tidak boleh? Karena ada ilat mabuknya. Ilat mabuknya membuat dia sehukum dengan khamar. Jadi dicari, walaupun benda tersebut belum ada pada masa Nabi SAW, tapi para ulama menggunakan hukum qiyas. Ada al-maqis, ada maqis alaih, ada al-hukmu, ada al-illah. Ada hukum yang sudah ada, kasus itu sudah ada hukumnya pada masa Nabi SAW. Lalu pada masa sekarang ada satu kasus yang tidak ada hukumnya. Bagaimana caranya? Maka untuk menemukan hukum itu dilihat apa ilatnya. Oh, ini sama-sama memabukkan Pak. Oh, kalau begitu tak boleh. Karena dia sama ilatnya, maka menyebabkan sama hukumnya. Jadi ilatnya apa? Sebenarnya adalah sebagai pengantar untuk mengukur kemaslahatan. Jadi ukurannya adalah pada ilat. Jadi jemaah rahmati Allah Subhanahu wa taala, maka dalam agama kita ada yang sifatnya sifatnya yang rasionalnya, ada yang muta'abbadah, ada yang sifatnya ta'abbudi, ada yang ta'aqquli. Yang ta'abbudi misalnya salat subuh 2 rakaat. Kenapa 2 rakaat? Itu sudah ta'abbudi. Kita beribadah dengan 2 rakaat itu. Tidak boleh 4, tidak. Memang 2 rakaat. Kita tidak boleh memikirkan kenapa 2, tetapi itu adalah ta'abbudi. Tawaf kenapa 7 keliling, enggak boleh 9? Enggak, memang 7. Jadi waliyatawafu bil baitil atiq, bertawaflah di Ka'bah, rumah yang kuno yang dulu sudah dibangun sebelum ada manusia. Berapa kali? Nabi contohkan 7 kali. Ya, khudhu anni manasikakum, ambillah contoh hajimu daripada aku, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana Nabi melempar jamarah dan seterusnya dan seterusnya. Ini kan sudah dekat bulan haji ya. Maka kita baca sirah nabawiyah, kita baca at-tashri', bagaimana Nabi tawaf, bagaimana Nabi dan seterusnya, wukuf di Arafah, dan apa yang dikerjakan seakan-akan Nabi hadir bersama haji kita. Maka liman rahmati Allah, inilah perasaan keindahan orang yang membaca kisah Nabi sallallahu alaihi wasallam, dapat menghadirkan Nabi inspirasi hidupnya. Ya. Kalau kita berkunjung kepada teman-teman kita, seakan-akan Nabi hadir memberikan dorongan, ayolah silaturahmilah aku bersamamu untuk mendorong ibadah. Itulah yang dirasakan oleh Abdullah bin Umar ya, dengan sahabat-sahabat ya. Walaupun Nabi sudah wafat, tapi rasanya inspirasi mati hadir bersama mereka. Bagaimana caranya? Nah, itulah kita baca sirah, biografi kehidupan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam agar kita bisa merasakan. Jemaah rahmatullah, kita mungkin ada istri yang kebetulan ditakdir Allah meninggal waktu tsunami, ya kan? Ada. Lalu apa kita lihat kesannya? Dia dilihat foto kok meneteskan air mata. Apa rasanya seakan-akan masih ada di samping. Itu namanya inspirasi. Jadi oleh karena itu jemaah rahmatillah, apalagi baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi supaya terinspirasi dengan kehidupan Nabi, bagaimana? Bacalah sirah an-nabawiyah. Banyak sekali yang ditulis, ada Muhammad Haikal, ada Ar-Rahiqul Makhtum, banyak kisah-kisah itu. Maka ketika kita baca ajaran Islam ini, belumlah sempurna kalau kita belum baca kisah perjalanan hidup baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam keluarganya, dalam individunya, dalam ibadahnya, dalam muamalahnya, dalam haji umrahnya. Seakan waktu kita haji itu Nabi sedang membaca labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik. Kita terasa inspirasi itu. Jadi hamba Allah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, artinya bahwa Nabi hadir untuk menghadirkan kemaslahatan sesuai dengan titah Allah Subhanahu wa taala. Maka ayat yang kita bacakan tadi, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin,
dan engkau tidak diutus oleh Muhammad kecuali semata-mata menjadi rahmat bagi seluruh alam semesta. Ya, manusia, ya, binatang, ya, tumbuh-tumbuhan, jami'ul alamin dirasakan rahmat dengan kehadiran baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka oleh karena itu prinsip hidup kita ini apa? Hidup kita ini dirasakan rahmat. Sampai semut sekalipun merasakan rahmat. Apa buktinya? Nabi melarang buang air kecil dalam lubang. Ya, kena igampung, karena kadang-kadang naruhung. Nah, itu tidak boleh kita buang air kecil. Kenapa? Karena semut mungkin lagi istirahat. Coba buka tu iraya kemudian jadi dilarang. Hatta di bawah pohon berbuah dilarang untuk qadha hajat. Kenapa? Ini pohon berbuah, orang ketika jatuh akan datang. Ya, tempat berteduh orang tak boleh. Jangan kita coret-coret, jagalah kemaslahatan. Kalau boleh kita bersihkan. Ke toilet kita jaga. Kenapa? Setelah kita akan datang orang lain. Malah ketika keluar wangi. Kenapa kita semprot sekali? Masya Allah wangi kali ya. Siapa tadi? Oh Masya Allah luar biasa. Dia akan bersyukur kepada Allah, mendoakan orang itu. Kenapa? Ketika dia keluar toilet dirasakan apa? Wangi. Biasa kan enggak wangi? Kalau orang keluar toilet biasa wangi enggak? Pengalamannya. Nah, kalau ada yang wangi keluarnya disemprot kepada, Masya Allah, orang akan bersyukur, ya Allah berikan kebaikan kepada bapak tadi. Ketika beliau keluar kok jadi Masya Allah harum baunya. Jadi begitu. Nah, jadi ini namanya prinsip tadi kita menerjemahkan rahmatan sebagai umat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi setiap apapun orang itu merasakan kebaikan kita. Kalau kita makan di rumah, mungkin kita cuci piring, kan sederhana itu. Tapi Masya Allah, abang nggak usah, nggak, biar abang aja yang cuci, kan boleh sekali-kali. Kita ingin dia merasakan kehadiran kita ini apa? Penuh dengan kasih sayang. Ini cuci piring ya, jangan lupa. Masya Allah. Jadi jemaah rahmatullah, orang akan rindu kepada kita karena kita dirasakan ada rahmat dalam kehidupan kita. Hamba Allah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi ada illat tadi, illat untuk ukuran kemaslahatan. Maka wala nujbidu 'ala al-mansus alladhi rubbama warada limaslahatin khassah. Jadi kita berpegang pada nas, tapi juga kita melihat hukum itu mungkin ketika Allah Nabi suruh sesuatu mungkin ada hubungan dengan kemaslahatan, terutama hal-hal yang sifatnya tadi ta'aquli, yang ada rasionalnya di situ. Wa bi ta'ifatin khassah, mungkin ada hubungan dengan pribadi tertentu, mungkin ada hubungan dengan geografi tertentu dan sebagainya. Nah, maka ini boleh melihat yang seperti itu. Walima kana dzalika asasan lazima an nata'athar al-ahkam bil bi'ah. Maka ketentuan hukum ini biasa ada hubungan dengan al-bi'ah, dengan lingkungan, dengan geografi di mana kapan kita berada. Jemaah rahmatullah subhanahu wa ta'ala. Kan dalam fikih ini ada misalnya sunnah tabrid. Ini bagaimana Pak? Ya, salat zuhur itu ada namanya sunnah tabrid. Menunggu waktu lebih dingin. Ini apa? Ini hubungan dengan geografis. Ada tempat yang sangat panas. Kalau kita taruh telur itu bisa matang. Itu bagi mereka dia boleh tabrid, menunggu waktu hingga datang lebih sedikit dingin. Kalau kita enggak lah. Ada AC lagi, tambah kipas angin lagi. Bukan panas menggigil kita kan. Ini jadi ada hubungannya dengan kemaslahatan. Jadi demikian luar biasa. Maka dalam rahmatullah Nabi pernah bertanya kepada Abu Bakar, wahai Abu Bakar, kapan engkau melaksanakan witir? Maka bilang, saya ya Rasul witirnya sebelum tidur. Umar, saya nanti waktu bangun ya Rasulullah. Apa kata Nabi? Nabi tidak mengatakan ini lebih baik, tidak.
wahai Abu Bakar, akhazta bithiqah, wa anta ya Umar akhazta bil quwwah. Nah, coba Nabi begitu luar biasa arif bijaksananya mengatakan, wahai Abu Bakar, kau mengambil prinsip lebih aman. Orang sudah tua, mungkin bangunnya susah, sudah sebelum tidur langsung beliau salat sunat witir. Yang Umar, akhazta bil quwwah, engkau mengambil posisi tenaga Umar, kau bangun, nanti jam sekian tepat, anak muda masih, akhazta bil quwwah. Bagaimana Nabi arif dalam memberikan respon terhadap Abu Bakar dan Umar. Itulah maknanya bahwa dibangun dasar kemaslahatan. Kita punya anak, kita punya istri, kita punya suami. Coba kita berikan pendekatan kemaslahatan dalam kehidupan kita. Maka jemaah rahmati Allah, belumlah kita menjadi orang yang baik sebelum kita terjemahkan ilmu menjadi hikmah. Terjemahkan ilmu menjadi hikmah. Hikmah ini apa? Kita berpikir dampaknya kepada anak keluarga kita. Kalau ini yang kita suruh, kira-kira apa dampaknya? Kalau ini yang kita larang, apa dampaknya? Selalu kita pertimbangkan ilmu dan hikmah dalam hidup dan kehidupan kita. Semoga jemaah rahmati Allah, kita menjadi hamba-hamba Allah yang bisa menerjemahkan wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Demikianlah apa yang dapat kami sampaikan. Hanya kepada Allah sajalah kita akan kembali. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولو ترى إذ المجرمون ناكسوا رؤوسهم عند ربهم ربنا أبصرنا وسمعنا فارجعنا نعمل صالحا إنا موقنون. وقال النبي صلى الله تعالى عليه وآله وصحبه وبارك وسلم وشرف وكرم ومجد وعظم: طوبى للمخلصين أولئك مصابيح الدجى تتجلى عنهم كل فتنة ظلماء. ويقول: المؤمنون هينون لينون كالجمل الآنف إن قيد انقاد وإن أنيخ على صخرة استناد.